kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta juga melibatkan dan menghadirkan dari Pusat Kontrol Forensik Mabes Polri. Iya, ada temuan apa dari kasus ini pemirsa? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan anggota KNKT. Selamat sore Pak Haidir. Sore. Iya, dan bersama kami juga sudah ada anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Henry Lamajido. Pak Henry, selamat sore. Sore. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Saya ke Pak Henry dulu dari Komisi 5 DPR RI. Pak Henry sudah meninjau langsung ke lapangan? Sudah. Kemarin dari hasil tinjauan ke lapangan, apa evaluasinya? Saya melihat memang ada beberapa masalah yang masalah desainnya mungkin, ada mungkin masalah pekerjaannya. Saya melihat bahwa memang saya tidak bisa mengerti kenapa sampai suatu konstruksi yang sudah dibangun begitu kuat bisa mengalami keruntuhan seperti itu. Kita tahu bahwa yang namanya konstruksi itu apabila ada pergeseran itu mengalami suatu perubahan yang harusnya itu dilakukan pengawasan oleh teman-teman di Angkasa Pura. Jadi tidak harus begitu selesai langsung ditinggalkan begitu. Jadi ini berbentuk tanggung jawab barangkali yang saya tekankan supaya semua bangunan-bangunan itu harus dilakukan observasi, dilihat kemampuannya apakah tidak bergerak, tidak mengalami pergeseran dan lain-lain. Karena bangunan itu kalau sudah mengalami suatu seperti yang kemarin runtuh, berarti sudah ada gejala-gejala. Ada gejala-gejala yang seharusnya sudah bisa ditangani pada saat itu. Cuma ini yang jadi masalah kenapa mungkin masalah itu sampai terabaikan oleh teman-teman di Angkasa Pura itu sendiri. Nah, ini nanti kita coba untuk mempertanyakan kepada teman-teman Angkasa Pura, termasuk juga kepada yang merencanakan dan kontraktornya. Saya kira banyak faktor yang bisa terjadinya ini, saya kira. Baik, kalau dari Pak Haidir, apa yang Pak Haidir lihat dari peristiwa ini? Apa yang salah? Oke, sebetulnya ketika polisi masuk biasanya, karena saya sering dipakai oleh Bareskrim, dibuka kitab undang-undang dan mestinya polisi didampingi oleh yang namanya penilai ahli. Ini undang-undang tahun 1999 nomor 11. Dan ini diketahui oleh pihak Bareskrim, kami pernah dipakai 2-3 kali oleh Bareskrim Tangerang, Palembang dan sebagainya. Artinya begini, harus dilakukan bukan cuma suatu investigasi yang biasa, tapi investigasi forensik. Yang larinya nanti ke ranah hukum. Jadi itu bedanya forensik dengan investigasi biasa. Ahli akan turun, baik individu maupun dalam tim biasanya. Dan hasilnya itu akan disampaikan kepada polisi sehingga memiliki ramifikasi hukum ya. Jadi aspek hukum. Nah, menurut saya dari apa yang saya baca, saya lihat kegagalan yang terjadi di sana amat mungkin karena desain, amat mungkin. Jadi saya ngomong konstatasi ya, mestinya sebagai penilai ahli saya investigasi ke sana. Belum investigasi? Belum, tapi karena sudah sering, maka saya bisa lihat dari jauh kemungkinan desain. Apa yang dimaksud dengan desain? Kalau kita melihat satu konstruksi kelas 1 seperti ini, artinya dia mendukung satu infrastruktur, satu fungsi yang penting. Maka kita mesti meletakkan konstruksi ini sebagai konstruksi yang berisiko. Artinya apa? Semua hal yang konservatif kita masukkan ke sana. Artinya apa? Muka air tanah harus penuh. Saya yakin tidak penuh karena ini tanah diuruk. Dan tekanan tanah itu hampir mirip dengan tekanan tanah kering. Jadi bisa miss 100% kalau itu tidak diperhitungkan. Satu itu. Kemudian kedua, ini daerah Tangerang. Tadi saya sampaikan peta bahwa di Tangerang sebaran tanahnya
potentially expansive. Di Amerika, kerugian dolar yang terbesar dibandingkan akibat tornado digabung dengan gempa dengan banjir adalah tanah ekspansif. Dan Tangerang punya tanah ekspansif. Saya tidak tahu ini tanah uruk atau bukan, tapi tanah ekspansif ini kalau kena air dia mengembang dan dia menekan dan dia merusak umumnya infrastruktur. Sehingga kerugian dalam dolar besar. Ini kemungkinan ya, ini konstatasi ya. Mestinya saya ke sana dan saya lihat dan kebetulan saya penilai ahli, artinya saya legally saya qualified untuk bicara mengenai. Cuman kok nggak dipanggil-panggil nih? Kita nantikan ya, harusnya kalau dari pemeriksaan polisi sudah memanggil kontraktor tentu harus didampingi oleh ahli sebenarnya. Karena nanti larinya ke hukum ya. Itu undang-undang itu. Ini bisa pidana, bisa perdata. Oh, kalau di Amerika nih perdatanya tinggi. Kita nantikan bagaimana kasus ini. Kalau dari Pak Henry tadi, dua narasumber saya sama-sama menyatakan bahwa kemungkinan besar ada masalah dengan desain. Lalu Pak Henry, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengontrol ini? Desain sudah ada, sudah dibangun. Tugas siapa? Kok bisa sampai kecolongan? Saya kira sebenarnya tugas tanggung jawab itu kan dari Angkasa Pura. Memang bangunan itu seharusnya itu harus dikontrol dalam setiap proyek. Apalagi bangunan ini masih bangunan baru. Baru 6 bulan. Ya, baru itu memang harus mengalami kontrol. Saya kira ini sebenarnya makanya kita akan turunkan tim nanti, tim itu undang-undang sudah mengamanahkan itu bahwa dalam setiap kegagalan konstruksi, karena bukan lagi kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, kegagalan bangunan itu kita membentuk tim ahli itu yang akan turun untuk. Pak Haidir, ahli geoforensik ini tadi mengatakan beberapa hal soal kondisi tanah yang ada di sana. Harusnya ketika desain keluar, proses pembangunan dilakukan, ini sudah ada dampingan para ahli untuk membuat semuanya agar tidak setelah sudah jadi ada masalah, atau memang semuanya sudah sesuai prosedur? Semua yang saya sampaikan sesuai dengan aturan hukum, peraturan dan undang-undang. Kebetulan saya juga di Badan Arbitrase sehingga saya sering menangani masalah sengketa seperti itu. Seorang desainer pertama harus memiliki sertifikat, ini undang-undang. Kemudian setelah dia memiliki sertifikat, kita masih akan melihat faktor-faktor apa yang dia gunakan di dalam desain. Cukup lengkapkah? Tidak lengkapkah? Dan sebagainya. Kalau dia lolos di sana, maka faktor konstruksi, pelaksana, kontraktor kita lihat. Apakah melakukan hal yang seperti apa di dalam desain atau tidak? Kemudian faktor pengawas, ini yang ketiga, manajemen konstruksi. Apakah dia mengamini sesuatu yang keliru atau tidak? Ketiga adalah faktor pemilik yang menggunakan ini. Apakah ini di luar dari kemampuan konstruksi tersebut? Kelihatannya dalam masalah ini tanggung jawab ada di pihak kontraktor dan kemungkinan desainer atau manajemen konstruksi. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, terutama soal pengawasan. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Nendi dulu. Ini dari Komisi 5 DPR sudah meninjau lapangan, sudah mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Lalu langkah apa yang dilakukan? Saya kira memang begitu kejadian saya dengar, saya sendiri ke sana. Kebetulan saya meninjau ke sana, saya melihat bahwa situasi ini memang perlu ada pengkajian. Yang pertama adalah bagaimana desainnya. Mungkin para desainer itu lupa memasukkan bahwa di situ ada getaran-getaran yang kereta api, atau mungkin juga perkembangan kalau kita kan hujan, karena beban sendiri ditambah beban air yang tidak keluar, air itu terendap situ, ini yang membuat itu. Semua itu masih pengkajian, tapi kan nanti ditemukan. Cuma yang jadi masalah sekarang, saya berpikir kenapa teman-teman di Angkasa Pura ini tidak melakukan kontrol. Kan yang namanya bangunan itu apabila bergeser itu sudah kelihatan retak-retaknya. Sudah kelihatan itu tanda-tanda untuk. Sudah ada tanda-tanda artinya sebelum peristiwa ini. Tidak seketika begitu. Ada begitu dia mengalami geseran, ada mengalami suatu tekanan daripada beban dia sendiri atau beban lain, itu pasti ada tanda-tanda retak dia, ada apa yang ini yang saya tidak habis pikir kenapa tidak dikontrol secara bagus. Pak Haidir, Anda sepakat bahwa ini quality controlnya atau pengawasannya kurang baik, atau segala kemungkinan belum diantisipasi pada saat pembangunan? Saya sebetulnya agak risau untuk mengatakan ini. Kualitas pekerjaan, desain infrastruktur di Indonesia tak selalu rapi. Tak selalu rapi. Kenapa?
Ada hal-hal yang memang tidak ada di dalam pelajaran kita, tapi juga ada hal-hal yang digampangkan. Mestinya seseorang pada saat memiliki sertifikat sebagai ahli, dia tahu bahwa dampak hukum ada di badannya. Jadi tidak bisa dia main-main begitu. Sehingga dugaan saya adalah kemungkinan tidak semua hal yang seharusnya diadres di dalam desain daripada dinding penahan tanah ini dilakukan. Itu satu dugaan saya. Kemudian yang kedua adalah betul yang Pak Randy tadi sampaikan, yaitu soal getaran juga bisa, walaupun mungkin efeknya kecil, tapi semua aspek inilah yang biasanya dikumpulkan oleh ahli geoforensik untuk disajikan di dalam sidang. Oke, kita ada penelpon. Halo, selamat sore. Iya, sudah terhubung dengan siapa di mana? Iya, masih terhubung? Ya, terputus, bisa dicoba lagi di 0215155111. Tadi dikatakan pengawasan ada masalah, Angkasa Pura tidak melihat lebih dini sehingga ini terjadi. Tapi apakah Anda melihat standar operasional prosedur dalam pembangunan dan pengawasan sebenarnya sudah hampir semua dilakukan? Saya kira inilah kelalaian kita dalam masyarakat Kuntilanak, dalam suatu konstruksi. Kita wajib melakukan pengawasan, apalagi bangunan baru. Bangunan baru kita wajib kita melakukan pengawasan dalam skala berkala. Kita melihat apakah bangunan ini terjadi gesekan, pergerakan, atau mungkin bebannya yang berlebihan, sehingga ada retakan-retakan yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Nah, ini yang saya kok ditinggalkan begitu saja, padahal bangunan baru. Baik, sudah ada penelpon lagi. Selamat sore. Halo, selamat sore. Masih terhubung? Masih, Mbak. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Upi di Jakarta Timur. Silakan Ibu Upi. Selamat sore Pak Hendri, Komisi 5. Selamat sore pula dengan Pak Haidir sebagai ahli geoforensik. Aduh, orang yang sudah ahli geoforensik ini sebenarnya sekarang ini infrastruktur banyak sekali yang sudah dibangun, tapi kayaknya Pak ini perlu diingatkan lagi kepada Bapak Presiden mungkin atau kepada Menteri PUPR ya, karena orang yang seperti Pak Haidir atau Bapak Hendri ini setiap ada pembangunan tuh harusnya disertakan untuk pengawalan. Seperti Pak Hendri bilang itu baru 6 bulan, harusnya kan itu masih tanggung jawab siapa itu, apakah Waskita Karya atau siapapun Angkasa Pura, kita nggak tahu, kita warga atau kita masyarakat yang harusnya tidak menjadi korban. Saya kira kalau selalu ada pembangunan, saya kira itu kejadiannya karena ada gesekan yang diterangkan oleh Pak Hendrik, Pak Haidir, kontur tanah dan adanya kereta tuh Pak. Menurut saya gerakan seperti itu, saya orang awam, mungkin secara awam itu masuk akal lah itu pergerakan, karena tidak ada pengawasan, setiap bangun tinggal akhirnya Baik. Pak. Baik, Ini terima kasih kejadiannya. Bu Nah, Upi. menurut saya tolong deh, ini pembangunan berapa kali ini kita lihat, mungkin dalam 1 bulan bisa 5 kecelakaan dan merenggut nyawa rakyat ya. Baik. Iya, terima kasih Bu Upik. Artinya pengawalan sejak proses awal diperlukan ya kalau dari penelpon. Saya sebelum mengakhiri pembicaraan ke Pak Haidir dulu, ini menurut Anda penyebab utama dari peristiwa ini adalah pengawasan saat sudah jadi bangunan ini yang kurang, atau dari proses pembangunan ya sudah ada masalah? Kualitas pekerjaan, Pak. Kualitas pekerjaan. Baik. Jadi kelemahan Indonesia dalam membangun infrastruktur ini kecil, banyak lagi yang besar, adalah waktu tergesa-gesa ya. Sementara pengetahuan kita juga belum lengkap tahu mengenai tanah di Indonesia. Baik, dan kualitas sebagainya. pekerjaannya. Kalau dari Pak Randy masih akan konsisten terus mengawal kasus ini? Ya saya kira bukan cuma itu, banyak semua bangunan-bangunan yang kita Dan minta. bangunan-bangunan Ya semua lain. bangunan kita minta. Baik, Pak Randy, Pak Haidir, terima kasih sudah Terima kasih berbincang. kembali. Semoga ini adalah peristiwa terakhir Ya, insya Allah. yang menyebabkan Insya Allah. korban. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore. Iya, dan pemirsa, pasca terendam banjir, kini Jalan Jatinegara dipenuhi lumpur dan sampah. Informasinya akan hadir usai jeda.